Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap orang bisa memaknai satu peristiwa dengan cara yang berbeda? Misalnya hujan. Hujan bagi sebagian orang adalah hal yang menyenangkan. Namun bagi yang lain, hujan bisa berarti kesedihan atau bahkan kesulitan. Perbedaan makna inilah yang menjadi dasar dari teori fenomenologi. Saya Ahmad Khairuni Ambayhaqi dari kelas 1B, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, saya akan membahas pengertian fenomenologi, tokoh-tokoh fenomenologi, konsep utama dari teori fenomenologi, ciri-ciri fenomenologi, serta contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pengantar Sosiologi. Teori fenomenologi ini adalah suatu pendekatan dalam filsafat dan ilmu sosial yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia. Teori ini berusaha memahami realitas sebagaimana dialami oleh individu, bukan realitas yang diukur secara objektif atau yang terjadi atau statistik. Artinya, fenomenologi ini tidak bertanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana seseorang mengalami dan memaknai apa yang terjadi tersebut. Dalam teori fenomenologi ini, pengalaman manusia dianggap sebagai sumber pengetahuan utama. Dianggap setiap pengalaman memiliki makna yang unik, tergantung pada kesadaran, perasaan, dan latar belakang individu. Nah, selanjutnya, tokoh-tokoh utama dalam teori fenomenologi. Tokoh utama dalam teori fenomenologi ini adalah Edmund Husserl, seorang filsuf asal Jerman. Beliau mengkritik cara berpikir ilmiah yang terlalu menekankan objektivitas dan mengabaikan pengalaman manusia. Menurut Husserl, untuk memahami suatu fenomena, kita harus kembali pada pengalaman murni manusia tanpa prasangka, asumsi, atau teori yang sudah ada sebelumnya. Ia memperkenalkan konsep penting yang disebut epoch atau bracketing, yaitu menunda penilaian pribadi agar peneliti dapat memahami pengalaman seseorang secara lebih objektif. Selain beliau, ada lagi tokoh dari teori fenomenologi ini, yaitu Martin Heidegger, yang menekankan makna keberadaan manusia, atau Alfred Stuch yang mengembangkan fenomenologi manusia dalam ilmu sosial. Ada beberapa konsep penting dalam teori fenomenologi. Yang pertama, kesadaran. Fenomenologi meyakini bahwa manusia selalu sadar akan sesuatu. Tidak ada pengalaman tanpa kesadaran. Yang kedua, ada intensionalitas, yang artinya setiap kesadaran selalu tertuju pada objek tertentu, baik itu perasaan, pikiran, maupun pengalaman. Ketiga, makna subjektif, yang mana fenomenologi ini menekankan bahwa makna tidak bersifat universal, melainkan dibentuk oleh pengalaman hidup seseorang. Ada beberapa ciri-ciri utama dari teori fenomenologi. Yang pertama, yaitu fokus pada pengalaman langsung individu, yang mana mengutamakan sudut pandang orang pertama, tidak mencari hubungan atau sebab dan akibatnya. Yang kedua, menggali makna terdalam dari pengalaman manusia. Yang ketiga, menggunakan wawancara mendalam dan deskripsi naratif. Nah, pendekatan ini sangat menekankan empati dan pemahaman yang sangat mendalam. Contoh-contoh penerapan dalam teori fenomenologi ini banyak digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Contohnya seperti penelitian tentang pengalaman mahasiswa selama pembelajaran daring atau online, studi tentang perasaan pasien saat menjalani pengobatan jangka panjang, dan penelitian mengenai makna kehilangan orang terdekat, serta pengalaman guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Nah, dalam semua contoh tersebut
Yang diteliti bukanlah angka, melainkan cerita, perasaan, dan makna pengalaman tersebut. Jadi kesimpulannya, teori fenomenologi ini membantu kita memahami manusia secara lebih mendalam. Bukan hanya dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang dirasakan dan dimaknai dari kita. Karena pada akhirnya realitas tidak hanya tentang fakta, tetapi juga tentang pengalaman.